Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini tema kita adalah melakukan proses penanaman atau budidaya tanaman jagung, sahabat tani. Nah sahabat tani, sebelum saya lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video, sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasi. Jangan lupa juga like-nya, jika berkenan bisa share dan komen. Nah sahabat tani, bagaimana proses cara kita melakukan penanaman tanaman jagung pasca panen padi, sahabat tani? Yuk ikuti prosesnya. Nah sahabat tani, pasca kita panen padi, tentu jeraminya masih banyak, sahabat tani. Agar sawah kita tetap bersih, kemudian jerami-jerami tadi harus kita bakar terlebih dahulu. Nah dengan cara kita menaburkan di seluruh area lahan kita tabur secara tipis. Kemudian setelah kita tabur jerami-jerami tadi, kita biarkan saja kurang lebih 2-3 hari. Setelah betul-betul mengering, sahabat tani, baru setelah itu langkah berikutnya kita lakukan proses pembakaran, sehingga proses pembakaran ini seluruh jerami-jerami tadi dapat terbakar dengan sempurna. Nah oke, langkah berikutnya inilah sahabat tani hasil setelah kita melakukan proses pembakaran, sahabat tani. Nah setelah proses pembakaran seperti ini, langkah berikutnya nanti kita masukin air, kita lakukan penyiraman. Setelah kita siram merata di area tempat kita menanam, kemudian kita biarkan kurang lebih 2 hari baru kita lakukan proses penanaman. Nah sahabat tani, debu daripada hasil pembakaran ini juga sangat dibutuhkan oleh tanaman kita, sahabat tani, karena debu ini banyak mengandung unsur silika, yaitu bisa bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis, kemudian memperkokoh batang. Di samping itu juga bisa menstabilkan dan meningkatkan tingkat keasaman tanah, kemudian juga bisa mengikat racun di dalam tanah, sahabat tani, sehingga banyak sekali manfaat-manfaat yang lain daripada kadar silika yang ada pada hasil pembakaran ini. Nah kemudian proses selanjutnya, nah ini sahabat tani proses penanaman kita menggunakan mesin ketek. Nah seperti ini, sahabat tani, jadi ada untuk melubangnya, ada kelihatan geriginya. Kemudian yang putih itu adalah tempat kita menaruh bibitnya, dan kemudian yang di belakang seperti roda, yaitu bantalan yang berfungsi untuk menutup lubang. Jadi setelah lubangnya dibuat, kemudian bijinya masuk ke dalam, langsung ditutup dengan menggunakan bantalan roda yang di belakang, sahabat tani, sambil didorong seperti ini. Nah sahabat tani, proses penanaman seperti ini bisa lebih efektif dan efisien, ya, baik dari segi waktu, juga tenaga dan biaya yang kita keluarkan. Di samping itu juga caranya juga lebih gampang, sahabat tani. Kita lakukan proses seperti ini. Ini juga, sahabat tani, bibit yang kita gunakan ini kita menggunakan Pionir P27 cap gajah. Nah, ini kita lakukan proses penanaman seperti ini, sahabat tani. Setelah mesin ketek, kalau tipe saya itu namanya mesin ketek, sahabat tani. Nah maka ini hasilnya setelah kita lakukan prosesnya seperti ini, sahabat tani. Nanti kelihatan lubangnya, kemudian lubang di dalam lubang itu sudah ada bijinya, kemudian sudah langsung tertutup, sehingga ada serangga, burung yang akan memakan daripada biji-biji tadi ya sudah tidak bisa, sahabat tani, karena sudah tertutup dengan baik. Di samping itu pun juga tidak terkena sengatan matahari langsung, sahabat tani. Maka dengan cara seperti ini tanaman jagung kita ke depannya akan tumbuh dengan baik, sahabat tani. Dan seperti inilah proses kita melakukan penanaman. Nah bagaimana perkembangan selanjutnya 1 minggu kemudian, sahabat tani? Inilah hasil perkembangan setelah 7 hari, sahabat tani. Nah alhamdulillah luar biasa, sahabat tani, bisa lihat ini tumbuhnya hampir bisa dibilang ini tumbuhnya rata, sahabat tani. Ini bibitnya luar biasa pertumbuhannya. Nah sahabat tani bisa lihat. Nah ini sahabat tani bisa lihat, ini tumbuh semua. Ini ada juga yang telat ini, tapi tetap tumbuh, sahabat tani. Nah seperti inilah hasil pertumbuhan setelah 7 hari kita lakukan proses penanaman. Nah sahabat tani, di sini bicara jarak, ini kita buat jaraknya antar baris, kita buat 60 cm.
Nanti sahabat tani antara baris kisap kemari kita buat ke sebelahnya lagi itu 60 cm. Kemudian jarak antar lubang, ini antar lubang tanam ini. Nah, ini sahabat tani bisa lihat. Ini kita buat jaraknya 20 cm sahabat tani. Ada yang menggunakan 25 cm, ada yang juga menggunakan 20 cm. Nah, ini 20 cm jarak antar lubang, antar pohon dalam satu baris. Adapun jarak antar barisnya adalah 60. Ada juga yang menggunakan 70 sahabat tani. Namun ada juga yang menggunakan antara baris satu sama ini dibuat 40. Kemudian baris berikutnya dibuat 1 meter. Kemudian dua baris dibuat jarak 40. Kemudian berikutnya dikasih selah 1 meter. Nah, tinggal pilihan sahabat tani. Nah, namun untuk proses kali ini kita buat dengan jarak 60 kali 60 cm sahabat tani. Nah, ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan dampak daripada hasil pembakaran jerami ini sahabat tani, ini juga sangat luar biasa dibutuhkan oleh tanaman kita. Sebagaimana saya bahas di awal tadi, seperti ini. Walaupun ini memang unsur silika ini sangat disukai oleh terutama tanaman jenis rerumputan seperti padi, kemudian tebu. Namun untuk jenis-jenis tanaman lain pun juga sahabat tani tetap dibutuhkan oleh tanaman. Karena ini manfaat daripada hasil pembakaran ini juga memberikan atau menjadi nilai tambah untuk nutrisi bagi tanaman kita. Nah sahabat tani, setelah proses ini, setelah pertumbuhan seperti ini, nah ini juga tanahnya sudah mulai mengering sahabat tani. Nah ini tinggal kita alirkan air biar ini nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Dan di samping itu jika ada yang tidak tumbuh, nah juga nanti bisa menyusul sahabat tani. Nah ini bisa kita lihat sangat luar biasa pertumbuhannya, hampir rata tumbuh semua sahabat tani ini. Paling kalau dilihat dalam satu baris ada antara 1 sampai 2 yang tidak tumbuh. Nah sahabat tani, nanti bagaimana pola perawatannya, baik itu nanti pemupukannya, kemudian mengatasi berbagai macam serangan hama penyakit, plat, dan juga pemberian nutrisi-nutrisi lainnya. Nah seperti apa? Nah nanti kita akan bahas terus berkelanjutan sahabat tani. Untuk itu jangan lupa like-nya dan juga aktifkan icon lonceng notifikasinya, sehingga nanti perkembangannya seperti apa akan selalu kita upload videonya. Dan di samping itu pun juga sahabat tani, nanti juga kita akan keliling ke kebun tetangga untuk membandingkan beberapa jenis daripada bibit jagung. Karena masing-masing bibit jagung ini sahabat tani juga memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan masing-masing. Nah, nanti seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas untuk video sebelum berikutnya, sehingga nanti petani jagung juga memiliki referensi banyak yang bisa kita sesuaikan dengan lahan yang kita miliki dan bibit yang kita tanam, sehingga hasil dan produktivitas daripada jagung kita akan semakin meningkat sahabat yuk. Oke sahabatku semua, itu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi untuk periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.